akan mereview tentang if dan lookup. If dipakai untuk membandingkan minimal ada dua kondisi. Contohnya A dan B. A maksudnya apel dan B maksudnya belimbing dengan penulisan di dalam rumus sama dengan if A1 sama dengan A, karena ini karakter jadi pakai petik, maka apel selain A berarti B langsung ditulis belimbing, jangan lupa ditutup kurung, enter. Jika kita lihat contoh di atas, di situ pembandingnya ada 3, YP, OF, dan SP. Sintak penulisannya adalah if pembanding kondisi 1, if pembanding, kondisi 2, dan yang terakhir kondisi 3, tutup kurung 2 kali, karena if-nya ada 2. Oke, kita coba untuk kelas kita kerjakan dengan if. Pertama sama dengan if pembandingnya adalah ini, E7 sama dengan YP, kita pakai petik, maka kita pakai titik koma di sini, junior programmer. Kemudian karena ada 3, kita if lagi. Ini, tetap pakai ini, sama dengan OF, maka petik Microsoft Office. Kemudian kondisi yang terakhir, langsung kita tulis senior programmer. If-nya 2 kali, kita tutup kurung 2 kali. Enter. Langsung ketemu junior programmer, kita copy ke bawah. Oke, udah ya. Berikutnya untuk lookup. Lookup di sini sama halnya dengan if, hanya lebih simple. Kita pakai jika ada tabel yang disediakan sebagai data. Contoh seperti di atas, untuk menampilkan kelas yang awalnya kita pakai if, kita juga bisa kerjakan dengan lookup. Berikut contohnya atau penulisan dari lookup, tergantung dari tabel yang disediakan. Jika tabel yang disediakan bentuknya vertikal, maka kita pakai VLOOKUP. Jika tabel yang disediakan bentuknya horizontal, maka kita pakai HLOOKUP. Di sini tabel yang disediakan berupa vertikal, maka kita akan coba menggunakan rumus VLOOKUP. Berikut sintaknya sama dengan VLOOKUP, sel acuan yang sama. Sel acuan itu yang sama antara soal dengan di tabel yang disediakan. Koma, kemudian tabel F4 1 kali, atau maksudnya adalah kita blok tabelnya, kemudian jangan lupa di F4 1 kali, karena ini akan dipakai di semua sel, karena kalau tidak di F4 maka akan bergeser. Atau tabelnya juga bisa kita kasih nama supaya nanti tidak perlu kita absolut atau tidak perlu kita F4. Berikutnya koma, kolom indeks. Kolom indeks di sini kalau bentuknya vertikal, maka kolom indeks paling kiri itu 1, kemudian sebelahnya 2, sebelahnya lagi 3, dan seterusnya ke kanan. Berikutnya yang terakhir adalah ring lookup. Ring itu kita isi dengan 0 jika acuannya tidak ada selisih, diisi dengan 1 jika sel acuannya ada selisih. Oke, kita akan coba rumus lookup ini untuk mencari predikat dan keterangan. Tapi sebelumnya kita akan menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata kita pakai rumus namanya average. Average. Kemudian kita blok semuanya dari G7 sampai I7. Kita tutup kurung, enter. Hasilnya adalah seperti ini. Oke. Untuk menentukan predikat, di sini tabel yang disediakan bentuknya vertikal, maka kita pakai rumus VLOOKUP.
sel acuannya adalah di sini rata-rata. Oke, rata-rata sel acuannya adalah J7, tabelnya kita blok absolut atau F4 satu kali, kita mau mencari predikat. Predikat ada di kolom kedua. Ini kolom 1, ini kolom kedua. Oke, kedua. Kemudian ring lookup. Ringnya kita isi 0, jika ada selisih jika tidak ada selisih kita isi 1, jika ada selisih. Untuk sel acuannya di sini 8, 7,33, 9,17. Nah, di sini adanya 8, 9. Nah, di sini itu maksudnya ada selisih. Jadi kita pakai angka 1. Kalau sudah, kita tutup, kita enter. Maka akan ketemu predikatnya. Kalau 6,33 itu adalah C. Untuk mencari keterangan bisa dilanjutkan. Kita pakai rumus VLOOKUP. Sel acuannya kita pakai rata-rata, tetap kolom yang paling kiri. Kemudian kita pakai tabel F4 satu kali. Kolom indeks, keterangan ada di kolom ketiga. Oke, kemudian ada selisih ring lookup, ada selisih antara sel acuan dengan tabel. Oke, ada, kita tetap pakai 1. Kalau sudah, kita enter. Maka di sini akan ketemu. Oke, selesai. Terima kasih. Untuk materi yang berikutnya akan menyusul di video yang berikutnya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.